Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami dari PT DKSH, dari saya Wiji Rahayu, kemudian juga ditemani oleh rekan saya ada sebetulnya Mas Andres ya. Andrestian Rivaldi, jadi bukan Andreas. Iya, iya. Baik, jadi nanti untuk yang teori nanti kita akan bahas di sini, kemudian dilanjut ada praktikal itu oleh dibantu Mas Andres nanti di lab mungkin ya, langsung di alat. Jadi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah alat rheometer dengan tipe atau model HR10. Jadi HR sebenarnya hybrid rheometer. Jadi langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini ada tipe yang HR10. Sebenarnya apa itu rheometer? Jadi kalau kita ada banyak sekali ya material gitu, kemudian kita mengenal mempelajari aliran, itu seperti sederhananya seperti itu. Nah untuk yang di capture istilahnya itu meliputi nanti ada deformasi dan juga ada aliran itu sendiri. Kemudian untuk parameter rheometer atau rheologi ini sebetulnya apa fungsinya? Jadi kita nanti bisa mempelajari ya berbagai hal karakterisasi material. Jadi kalau kita ada produk misalnya, apakah bisa dituang dengan mudah? Apakah harus misalnya seperti pasta gigi itu kan harus dipecet gitu. Mungkin untuk merek tertentu mudah gitu ya, tapi yang lainnya mungkin agak sulit gitu. Dan itu juga terkait dengan rheologi. Kemudian kalau untuk yang kosmetik mungkin ya dioleskan. Nah dioleskan itu apakah langsung bisa ngalir gitu, maksudnya melapisi kulit dengan cepat ataukah harus kita usap dengan cukup keras gitu. Jadi itu merupakan untuk parameter terkait dengan rheologi. Kemudian kalau di berbagai industri itu juga untuk karakterisasi material ya. Jadi misalnya di farmasi ya, atau di personal care. Jadi kalau di farmasi kan ada ya produk-produk emulsi, suspensi atau semi solid, demikian juga di personal care. Kemudian juga di food, mungkin kalau di sini lebih terkait dengan food. Jadi food itu kan di sekitar kita mungkin ada saus, mayones gitu atau kecap gitu atau mungkin yang berbentuk gel gitu. Nah, itu juga merupakan parameter yang bisa dipelajari menggunakan rheologi gitu istilahnya. Juga banyak sekali di bidang lain. Nanti mungkin karena di sini lebih ke food, kita lebih ke konsen ke foodnya. Jadi untuk pengujian dari rheologi sendiri tadi disampaikan ya meliputi flow dan deformasi. Jadi kalau flow itu misalnya dituang ya apakah dengan mudah mengalir ataukah itu tadi ya harus dipencet dulu, di squeeze gitu baru bisa mengalir gitu. Nah, untuk flow sendiri ini parameter yang terkait adalah viskositas. Mungkin sudah banyak sekali ya kalau kita ada proyek kan maksudnya ada produk ini viskositasnya berapa gitu ya. Nah, di sini terkait dengan parameter bagaimana sampel tersebut atau produk tersebut itu mengalir gitu. Apakah sangat susah ataukah mudah. Kemudian kalau untuk nanti ada eksperimennya gitu ya di alat itu ada namanya flow. Itu terkait dengan parameter viskositas. Kemudian satu lagi deformasi. Nah, deformasi ini terkait dengan karakteristik viscoelasticity-nya. Jadi kalau di viscoelasticity misalnya apakah sampel kita stabil, misalnya kalau cat gitu ya diusap terus apakah cepat mengering gitu. Jadi itu salah satunya juga hubungannya dengan viscoelasticity. Jadi
parameter yang meliputi atau eksperimennya itu ada osilasi, kemudian ada creep, ada relaksasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk rheologi sendiri ya, jadi telah disampaikan akan mengukur flow dan deformasi. Jadi untuk parameternya viskositas, kemudian elastisitas, kemudian kita bisa mengetahui yield stress. Jadi seperti tadi kan saya sampaikan pasta gigi mungkin ada yang baru dipencet sedikit udah ngalir, tapi ada yang harus kenceng gitu ya. Nah itu seberapa mudahnya produk tersebut itu mengalir, itu yield stress, nanti akan ada juga. Kemudian dari formasi strukturnya. Jadi strukturnya itu kalau kita formulasi mana nih yang lebih stabil gitu, itu bisa juga dipelajari dengan rheologi. Dan untuk dengan mempelajari rheologi tersebut itu kita bisa melihat ya, kalau misalnya kita ada produk itu apakah prosesnya sudah sesuai gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ada dua pilihan ini di proses A sama proses B, sebetulnya menghasilkan produk yang lebih bagus, lebih sesuai yang kita harapkan itu yang mana, itu bisa juga. Kemudian sensory perception, ini sebagai contoh mungkin kalau di food ada coklat ada mouthfeel gitu ya, kita makan itu kan ada yang lumer gitu, tapi ada yang mungkin masih kalau bahasa Jawa berinjal-berinjal gitu ya. Nah itu termasuk sensory perception. Kalau misalnya kosmetik kita oles gitu, smooth banget ini, lembut banget gitu ya, tapi mungkin produk lain ini kok agak kasar gitu. Nah itu sensory perception. Kemudian terutama juga tentu saja terkait dengan performa dari produk atau stabilitas ya. Jadi kalau punya produk A dan B, mana sih sebetulnya yang akan lebih stabil gitu ya dalam jangka waktu yang lebih lama gitu, itu juga bisa. Kemudian untuk hal ini tentu saja berkaitan dengan misalnya formulasinya gitu ya, apakah formulasi yang kita lakukan itu sudah bagus gitu ya, apakah masih perlu di develop lagi gitu. Kemudian juga ada kaitannya dengan molecular weight dan distribusinya. Jadi di beberapa aplikasi itu ada kaitannya seperti itu, misalnya di dunia polimer. Kemudian juga misalnya molecular struktur, tentu saja juga misalnya seperti apa strukturnya lebih kompleks, ada yang lebih linear aja gitu, itu juga berkaitan ya dengan karakteristik rheologi. Atau yang lain mungkin konsentrasi dan juga dispersi untuk mikrostruktur dari dispersi. Kemudian selanjutnya ini merupakan parameter yang terkait dengan rheologi. Jadi sangat banyak ya. Saya sendiri terus terang kadang harus lihat dulu ini apa gitu. Mungkin dari sekian banyak yang paling sering kita gunakan, ini ada shear strain itu gamma, kemudian shear rate gamma dot, atau delta itu phase angle, kemudian juga ada eta shear viscosity, selain itu ada shear stress sigma, kemudian ada lagi kalau di sebelah kanan itu shear modulus, ada shear storage modulus, ada shear loss modulus, itu nanti yang lebih banyak itu dibahas. Kemudian kalau untuk rheologi sendiri sebetulnya apa saja yang dipelajari gitu, apa saja yang diukur. Jadi yang bisa kita ukur itu bisa meliputi mungkin yang terkait dengan parameter viskositas, itu yang liquid. Karena viskositas tadi kan ketahanan untuk mengalir. Jadi terkait dengan produk-produk terutama yang liquid. Kemudian yang bersifat elastis. Jadi seperti spring kita tarik gitu terus kita lepas itu kan balik lagi seperti itu ya. Itu lebih cenderung ke produk-produk yang solid. Kemudian di antara keduanya itu juga ada material yang bersifat viskoelastis. Jadi mempunyai sifat viskositas juga mempunyai sifat elastisitas.
Untuk viskositas misalnya, ini tahun 1687 dari Isaac Newton melakukan percobaan di sini. Jadi ada dashboard, kemudian diberikan tekanan. Setelah diberikan tekanan, nah reaksinya itu seperti apa gitu ya. Nah ternyata di sini disampaikan bahwa tegangan itu secara istilah proporsional atau berbanding lurus dengan siretnya. Nah di sini terkait dengan parameter viskositas. Jadi mengikuti Newton's law ya untuk viskositas. Selanjutnya elastisitas. Jadi tahun 1660 ini Robert Hooke yang melakukan eksperimen gitu. Di sini yang dipakai adalah model spring. Jadi spring itu ditarik atau dikasih beban gitu ya. Nah itu seperti apa ini efeknya gitu. Nah ternyata di sini jadi dihasilkan istilahnya ada Young's modulus. Nah ini merupakan slope dari stres dan strain yang ternyata berbanding lurus gitu ya. Jadi dihasilkan elastisitas. Jadi istilahnya diberikan beban berapa, kemudian strainnya, regangannya itu seberapa gitu efeknya. Nah di luar kedua parameter atau kedua yang fenomena tadi, ini ada viskoelastisitas. Jadi untuk viskoelastisitas ini meliputi dua hal. Jadi ada stress relaxation dan juga ada creep. Nah ini kita bisa mengatur nanti melakukan dua eksperimen tersebut. Misalnya untuk yang stress relaxation, nanti kita mengatur stres dengan strainnya yang konstan. Atau untuk yang creep misalnya, ini sebaliknya ya, jadi yang stresnya yang konstan, kemudian diberikan istilahnya strain tertentu. Nah ini saling berkaitan, jadi nanti di capture gitu ya, diamati seperti apa sih pengaruhnya gitu. Dari berbagai banyak sekali material di sekitar kita, jadi mungkin seperti air gitu kan mengalir aja gitu ya. Nah itu lebih bersifat ke viskos ya istilahnya. Kemudian ada juga yang misalnya seperti spring gitu, itu lebih ke elastis. Tetapi ada di antaranya seperti tadi disampaikan ada yang bersifat viskoelastis. Jadi tadi untuk produk-produk misalnya krim atau gel gitu, nah itu ternyata memiliki sifat viskoelastis. Nah untuk rheometer sendiri sebetulnya apa sih bedanya dengan viskometer gitu ya? Mungkin banyak sekali kan memiliki viskometer gitu. Nah kalau kita lihat di sini dari range untuk shear rate-nya atau dari frekuensinya, ternyata viskositas itu mengukurnya itu dalam range yang sempit, relatif sempit. Sedangkan untuk yang rheometer itu bisa yang sangat rendah hingga yang sangat tinggi. Nah nanti lebih jauh lagi misalnya ternyata rheometer yang jenis ini ada keterbatasan gitu ya untuk misalnya untuk plastik gitu, polimer, nah itu membutuhkan misalnya yang memiliki kemampuan lebih gitu. Nah itu bisa, tetapi dengan konfigurasi yang berbeda. Atau di sini kalau kita lihat berdasarkan proses-proses, jadi dari berbagai macam proses, ini kan memiliki shear rate yang beragam gitu ya. Jadi untuk yang seperti molekular struktur, kemudian sedimentasi, ini kan prosesnya lambat atau shear rate-nya itu sangat rendah. Nah ini kalau diukur viskometer itu istilahnya kan tidak tercapture di area situ gitu. Kemudian kalau kita melakukan ada proses mixing aja gitu, nah itu bisa ya masih ke cover dengan viskometer. Kemudian kalau misalnya kita terkait dengan yang high speed coating gitu ya, misalnya ada perlakuan yang dengan shear rate yang sangat cepat gitu ya, dengan shear rate sangat tinggi. Nah itu juga menggunakan viskometer itu bisa tidak tercapture.
Nah, sedangkan kalau untuk beberapa proses kan kita harus amati ya dari yang rendah sampai tinggi. Nah, untuk rheometer itu bisa dengan range yang sangat luas. Jadi kalau di sini kita lihat dari viskositas tinggi hingga viskositas rendah, atau dari sirit yang sangat rendah dan sirit yang sangat tinggi, itu bisa diukur dengan rheometer. Atau di sini ada tabel ya, kalau dari tadi mungkin mirip gitu ya dengan ini. Jadi ada beberapa proses itu memiliki nilai sirit yang berbeda. Jadi untuk rheometer itu bisa mengukur berbagai macam produk dengan range sirit yang sangat lebar gitu, sedangkan viskometer itu lebih terbatas. Kemudian kalau di sekitar kita ya, misalnya kita mungkin yang perempuan kan pakai krim gitu ya di rumah gitu. Nah, sebenarnya kita di sini bisa melihat itu merupakan fenomena rheologi. Gitu. Jadi hand cream misalnya pada waktu ditaruh aja, jadi tidak diapa-apain gitu ya. Nah, ini memiliki sirit yang sangat rendah. Nah, dalam hal ini dari sisi rheologi untuk mengcapture bagaimana kestabilannya. Jadi misalnya kita formulasi ada lebih dari satu, jadi kita lihat, oh ini yang satu ternyata lebih stabil dari yang satunya, nah itu bisa. Atau untuk yang kedua, misalnya kita mau dari kemasan mau kita keluarkan gitu ya. Jadi seberapa mudah dikeluarkan dari kemasan. Nah itu juga merupakan parameter rheologi, jadi bisa dipelajari dari sisi rheologinya. Ini menggunakan, maksudnya dinilai sirit yang medium. Selanjutnya setelah berhasil dikeluarkan, terus kita taruh di kulit misalnya, apakah produk tersebut langsung bisa ngalir gitu ya istilahnya, ataukah harus kita pakai tangan gitu. Nah itu juga terkait dengan rheologi. Ini untuk nilai siritnya termasuk rendah. Kemudian yang selanjutnya pada waktu diaplikasikan. Kalau pada waktu kita usap gitu ya di tangan, itu seperti apa. Nah ini juga untuk nilai siritnya itu relatif lebih tinggi, karena kan kita lakukan perlakuan ya, di-apply gitu ya, diusap gitu. Nah pada waktu diusap, tentu saja ini kaitannya misalnya spread ability-nya, jadi bisa mengcover seberapa luas nih di kulit kita gitu ya, atau mungkin baru sebentar aja udah padat gitu, udah istilahnya udah nggak bisa lagi gitu. Kalau di dunia cat mungkin hanya coverage area yang sedikit gitu ya, mungkin yang lain bisa luas gitu. Kemudian dari sisi tadi sensory perception, misalnya, oh ini produk ini lembut banget nih rasanya, ya, itu bisa juga dari sisi rheologi. Kemudian untuk rheologi sendiri ada beberapa parameter pengujian ya. Jadi pada waktu kita pengujian nanti akan ketemu settingan apa saja gitu ya. Jadi seperti di sini ada shear stress. Shear stress itu merupakan jadi gaya dibagi area. Nanti akan ada dibahas lebih lanjut juga. Kemudian ada shear strain, ini displacement per tinggi. Jadi displacement itu kayak perpindahan gitu. Jadi misalnya diputar gitu ya. Nah itu kan posisinya akan berubah displacement. Nah nanti per tinggi dari sampelnya. Kemudian ada shear strain rate. Nah ini terhadap waktu, jadi dalam biasanya settingan atau maksudnya unitnya itu per detik. Selain itu ada modulus dan juga ada viskositas. Jadi kalau untuk eksperimennya mungkin beberapa sudah ada yang mencoba ya atau sudah punya pengalaman. Jadi nanti ada lower plate, ada upper plate, kemudian sampel itu seperti sandwich. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah itu prosesnya, pengujiannya.
Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jadi sampel yang berwarna kuning. Jadi nanti sampelnya ini memiliki ketinggian tertentu. Jadi istilahnya measuring gap. Ini bisa kalau standar kan 1 mm ya, tapi bisa misalnya 0,5 atau 2. Biasanya di range itu aja. Tapi standar 1 mm. Kemudian parameter yang terkait dari sisi alatnya, jadi ada torsi, jadi seperti apa, berapa besar torsinya, kemudian ada angular displacement, ada angular velocity. Nah, ini 3 hal ini yang berpengaruh ke nilai atau parameter yang kita setting nanti. Jadi ada stress, strain, dan strain rate. Tadi disampaikan rheometer mengcover flow dan deformasi ya. Jadi untuk parameternya itu viskositas dan modulus. Jadi viskositas stress per shear rate, kalau untuk modulus itu stress per shear maksudnya per strain, maaf. Nah, untuk rheometer sendiri nanti kita bisa melakukan viskositas testing. Jadi nanti kita bisa setting di sini ya. Dari shear rate-nya seperti apa, kemudian stress. Nah, ini parameter yang lain bisa diatur waktunya atau di suhunya. Kemudian ada viscoelasticity. Nah, ini nanti kita menghasilkan data atau parameter terkait dengan sifat-sifat elastisitasnya. Nanti bisa kita dapatkan G prime, G double prime, kemudian tan delta. Jadi nanti juga sama kita bisa mengukur parameter waktu atau suhunya. Tadi dibahas bahwa viskositas itu merupakan ini ya, ketahanan material untuk mengalir gitu. Jadi apakah mudah mengalir, apakah harus diberikan gaya tertentu baru bisa mengalir. Nah, ini kita nanti setting ya di alat. Nanti kita lakukan shear stress-nya berapa, kemudian shear rate-nya berapa, sehingga bisa diperoleh viskositas. Nah, untuk menggambarkan yang flow, jadi istilahnya itu rotasional. Mungkin di sini ada penari ya, penari muter itu satu arah. Jadi kalau kita perhatikan kan satu arah aja. Jadi ini flow eksperimen. Jadi kalau kita pilih di software nanti itu yang flow dulu. Nah, kalau kita pilih yang flow, ini gambarannya sampel itu diperlakukan seperti itu. Jadi diputar rotasional satu arah gitu. Nah, di sini nanti kita bisa setting misalnya di nilai shear rate atau stress yang konstan, atau mungkin di rem gitu ya. Untuk stress atau rate-nya itu rem, jadi dari nilai sekian sampai sekian itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin ini bertahap gitu ya, flow sweep atau juga steady state. Dan flow temperatur ini juga bisa dilakukan. Jadi misalkan kita melihat variasi temperatur itu efeknya seperti apa sih gitu. Jadi semakin tinggi temperatur, semakin ternyata dia lebih mengalir gitu, lebih viskositasnya turun misalnya, atau mungkin material lain justru akan naik gitu. Nah, itu termasuk dalam flow test atau tipe-tipe yang kita pilih kalau di software itu flow dulu. Nah, untuk yang hasil, jadi nanti kita bisa mendapatkan kalau viskositas terhadap shear rate itu bisa 3 macam seperti ini. Jadi kalau untuk sampel-sampel yang seperti silikon oil, kemudian dispersi yang sangat-sangat encer misalnya, ini bisa termasuk Newtonian. Jadi grafik lurus aja gitu. Tapi ada yang kedua, ini bersifat shear thinning. Jadi ketika dilakukan variasi shear rate lebih tinggi, itu dia viskositasnya itu lebih rendah. Jadi misalnya diaduk gitu terus jadi lebih encer gitu. Nah, itu shear thinning.
Kemudian ada lagi yang bersifat shear thickening. Jadi untuk yang ketiga ini kalau misalnya diaduk diberikan gaya itu bukannya lebih encer malah lebih padat, lebih solid gitu. Nah ini untuk flow curve ya dari viskositas terhadap sirit. Jadi kita nanti bisa sampel saya atau produk saya termasuk yang ini nih sifatnya gitu. Kemudian ada beberapa material seperti tadi saya sampaikan untuk mengalir itu dibutuhkan energi atau gaya tertentu. Nah itu dikatakan sebagai yield stress. Tapi ada juga yang bersifat zero shear viskositas. Jadi untuk yang kurvanya itu lebih mendekati ke nilai 0. Ini biasanya yang bersifat liquid like. Nah untuk rheometer ini bisa mengukur di range yang luas ya. Nah untuk yield stress sebagai gambaran, tadi mungkin saya sedikit cerita ya untuk pasta gigi misalnya, atau mungkin saus gitulah itu seberapa mudah dia dikeluarkan dari kemasannya. Nah untuk misalnya kalau didiamkan dia nggak mau keluar sendiri ya, terutama mungkin pasta gigi kita tiap hari pakai. Nah untuk mengeluarkan itu membutuhkan energi atau gaya tertentu itu yang dinamakan yield stress. Nah tentu saja dalam hal ini bisa dikatakan materialnya itu ada perubahan dari solid ke liquid. Dari solid maksudnya pada waktu diam itu kan bersifat solid, tapi pada waktu kita pencet itu bersifat liquid karena ada mengalir. Jadi seperti itu. Nah ini contoh yang paling mudah ya kita temui setiap hari. Untuk grafiknya bisa digambarkan seperti ini ya. Biasanya kalau di awal itu kan kita lakukan kita berikan gaya misalnya, jadi kita berikan gaya, viskositas itu akan naik. Nah suatu saat pada waktu sudah berhasil keluar, nah itu viskositasnya akan turun karena sudah mengalir. Nah puncak di mana material itu mulai mengalir di gaya di situ, nah itu yang dinamakan yield stress. Ya untuk yield stress sendiri ini tentu saja beda material, beda kondisi sampel itu akan berbeda-beda. Jadi seperti misalnya ada coklat gitu mau untuk melapisi wafer gitu. Nah ini dari wadah misalnya perlu tenaga yang besar atau cukup kecil dia bisa istilahnya melapisi wafernya gitu ya. Itu pernah juga diteliti gitu ya, ada yang melakukan seperti itu. Nah untuk di software ini gambarannya seperti ini. Kemarin mungkin sudah Pak Wahyu udah melakukan atau belum ya yield stress ini ya? Udah pernah ya. Jadi mungkin bisa berbagi gitu yang dianalisa apa sampelnya? Ya, jadi seperti selai itu kan kaitannya dengan spreadability ya, maksudnya kalau kita di roti misalnya itu mudah atau enggak gitu ya, seperti itu. Berarti sudah ya melakukan. Oke. Ya, jadi itu salah satu contoh untuk flow RAM atau untuk menghasilkan yield stress. Jadi nanti ada settingan kita bisa atur gitu di softwarenya. Flow sweep test. Jadi kalau kita ini, nah, jadi ini nanti bisa dipilih ya jenis tesnya apa, kemudian parameter di bawahnya itu mengikuti. Jadi yang perlu di setting itu nilai apa saja gitu. Kemudian juga bisa dilakukan flow temperature RAM test. Jadi nanti bisa dari suhu berapa sampai suhu berapa. Nah ini efeknya seperti apa gitu terhadap produk kita.
Nah, satu lagi itu ada oscillation. Jadi mungkin kalau viskometer kan hanya bisa rotasional aja ya, seperti mixing. Tapi kalau di rheometer itu bisa oscillation. Nah, kalau oscillation itu bisa digambarkan dari penari ini istilahnya bolak-balik. Jadi bergerak bolak-balik. Kalau terhadap material itu kan kalau misalnya bolak-balik suatu saat itu kan bisa rusak gitu ya. Jadi di situ kan terjadi regangan gitu. Nah, karena suatu saat mungkin ada batasannya, semakin energinya tinggi semakin bisa rusak. Nah, itu nanti bisa di capture juga dengan testing yang oscillation. Di oscillation ini nanti kita mengenal istilah ada phase angle terutama, dan nanti posisi tes kalau secara pemasangan gitu itu sama saja, tapi yang terjadi ini yang berbeda. Jadi nanti itu bolak-balik seperti ini. Nah, untuk oscillation sendiri ini terkait dengan modulus. Jadi di sini bisa digambarkan. Jadi kita mempunyai dua jenis bola. Mungkin kalau kita zaman kecil dulu ada bola bekel. Nggak tahu kalau Gen Z sekarang masih kenal bola bekel atau enggak. Jadi di bola bekel yang kalau kita ini turunkan jadi mental lagi ya. Tapi beda sama bola tenis. Nah, bola tenis dia istilahnya mental kembali ke kita itu kan lebih pendek. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi untuk ini kan masih titik awal. Ini energi awal kita diturun ke bawah, kemudian mental lagi ya ke atas. Nah, posisi ini balik lagi, ini kan nggak persis ke posisi awal, ya kan pasti ada selisihnya gitu. Nah, istilah di sini yang dari lantai ke titik maksimum yang kedua ini yang dinamakan ini storage modulus atau elastic modulus gitu. Nah, sedangkan selisih antara posisi awal dengan posisi yang berbalik ini yang loss modulus. Jadi mungkin bisa terbayang ya, kita asalnya berapa, kemudian baliknya seberapa. Nah, itu yang storage modulus atau mewakili parameter elastisitas. Sedangkan yang selisihnya itu yang loss modulus. Jadi seberapa banyak ini yang hilang gitu energinya. Nah, ini paling mudah gambarnya seperti itu. Jadi tentu saja yang lebih elastis untuk storage modulus ini akan lebih tinggi daripada yang kurang elastis. Jadi nanti misalnya kita lakukan tes gitu ya, ternyata untuk yang storage modulus atau berarti ini ya G prime lebih besar dari G double prime atau lebih besar dari loss modulus, ini berarti lebih bersifat elastis. Gitu. Selain itu juga nanti ada tan delta. Jadi tan delta ini kalau misalnya lebih liquid, ini biasanya nilainya lebih besar. Nanti akan ada juga dipelajari. Kemudian melanjutkan yang tadi ya, nilai G prime dan G double prime. Jadi kalau tadi kan untuk yang G prime atau yang storage modulus itu lebih ke elastisitas. Nah, itu lebih ke solid light. Kemudian kebalikannya kalau yang G double prime itu atau loss modulus lebih bersifat ke fluid light. Jadi misalnya kita melakukan tes, kemudian di awal itu G prime ini lebih besar dari G double prime, artinya sifat awal dari material tersebut itu lebih ke solid light. Nah, dengan adanya perlakuan misalnya temperatur tertentu atau waktu tertentu, ini bisa bergeser. Jadi setelah ada perlakuan, nanti yang tadinya solid light itu kan bisa menjadi liquid light. Jadi atau tadinya solid udah bisa mengalir atau bisa dikatakan fluid light atau
liquid like biasanya. Kemudian di sini juga terkait dengan parameter phase angle. Jadi untuk yang bersifat elastis, ini phase angle-nya 0. Jadi ketika kita lakukan misalnya ada stress, kemudian ada responnya itu strain, atau sebaliknya kita lakukan strain kemudian ada responnya stress. Nah ini seberapa selisihnya gitu, apakah berbalik sama sekali tidak ada perubahan, artinya itu phase angle-nya atau deltanya 0, ataukah 90 derajat. Jadi kalau untuk produk-produk atau material yang bersifat elastis, itu untuk deltanya lebih ke 0. Kalau untuk yang bersifat viskos itu 90 derajat. Nah, jadi nanti pada waktu kita misalnya melakukan eksperimen gitu ya, nanti bisa diamati gitu ya untuk phase angle-nya itu seberapa. Nah, ini mungkin seperti ini ya. Ini kan untuk yang shear stress, kemudian responnya itu shear strain. Ini posisinya seperti ini, jadi deltanya itu 0 karena polanya ini kan sama persis. Nah, ini dikatakan 100% elastik. Tapi untuk material yang viskos ini ada bedanya gitu ya antara shear stress dan shear strain. Jadi ini 90 derajat, jadi bersifat viskos gitu. Nah, untuk produk-produk atau material yang viskos, maksudnya viscoelasticity itu ada di antara keduanya gitu. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit berulang-ulang gitu, jadi supaya lebih paham lagi. Jadi istilah-istilah di rheologi ya, ini untuk modulus. Jadi kalau kita ada nemu istilah modulus di rheologi itu lebih ke viscoelasticity. Jadi kan kalau viscosity itu kan hubungannya flow gitu ya. Kalau modulus itu lebih ke viscoelasticity. Ini ada tadi G prime itu storage modulus atau elastis modulus. Kemudian G double prime ini loss modulus atau viscous modulus. Kemudian ada tan delta, ini dikatakan mengukur material damping. Kemudian kalau dari dibandingkan gitu ya, seperti tadi ada grafik misalnya, yang lebih besar atau lebih tinggi itu yang mana? Misalnya yang lebih tinggi ternyata yang storage modulus, jadi ini lebih bersifat ke solid like atau elastis. Kemudian untuk phase angle-nya ini kurang dari 45. Kalau yang G double prime lebih dari G prime, ini bersifat liquid like. Kemudian untuk testingnya sendiri kita bisa lakukan ada amplitude, ada frekuensi. Jadi kalau amplitude sweep ini bisa kita lakukan, biasanya nanti kita bisa memperoleh linear viscoelastic region atau LVR. Kemudian kalau untuk frekuensi ini biasanya untuk melihat itu dari dalam waktu tertentu itu kondisinya seperti apa. Nah, untuk yang LVR tadi ini bisa untuk parameter kestabilan dari suatu produk. Jadi ini nanti dilakukan perlakuan strain. Jadi mudahnya mungkin regangan gitu ya. Jadi regangan semakin besar itu apakah produk atau material itu strukturnya masih stabil, masih elastis, atau dia sudah rusak gitu. Nah ini kalau stabil itu ditandai untuk G prime-nya ini rata gitu. Jadi kalau nanti dilihat di tabelnya itu juga nilainya itu mirip gitu atau sama. Artinya kondisi tersebut itu masih stabil. Nah untuk LVR yang dikatakan produk lebih stabil, tentu saja LVR-nya itu lebih panjang. Karena kan istilah ditarik-tarik gitu, lama dia nggak putus-putus gitu ya, itu lebih stabil. Nah ini untuk LVR, mungkin besok atau nanti praktikal bisa kita coba ya,
untuk mengetahui antara produk A sama produk B sebetulnya lebih stabil mana nih gitu dari sisi ini. Nah, untuk eksperimennya nanti kita bisa pilih di sini oscillation, kemudian ada yang amplitude, di sini ada settingannya juga ya. Jadi nanti bisa dari strain berapa sampai berapa kita setting. Terus nanti bisa kita peroleh tadi ya grafik untuk LVR-nya. Nah, untuk frekuensi sweep ini bisa dilakukan setelah kita melakukan amplitude sweep. Nanti kita ambil strain di mana sampel atau produk kita itu belum rusak. Nah, itu kita lakukan frekuensi sweep. Nanti kita lihat kurva atau grafik yang diperoleh itu seperti apa. Jadi seperti yang pertama misalnya ini yang berarti yang G prime itu dia lebih tinggi daripada G double prime, atau storage modulus lebih tinggi dari loss modulus. Artinya dia lebih bersifat elastis atau lebih solid. Termasuk juga untuk phase angle-nya ya. Jadi phase angle-nya pada frekuensi 0 Hz ini dia lebih ke 0. Jadi lebih bersifat ke solid atau lebih viskoelastik. Kalau yang kedua, jadi untuk produk gel ini dia rata aja gitu. Jadi baik G prime, G double prime maupun phase angle-nya akan berbentuk seperti ini. Ini lebih untuk produk-produk yang gel. Kemudian kalau yang viskoelastik lebih ke liquid, nah ini untuk yang loss modulus ya, jadi loss modulusnya lebih tinggi daripada storage modulus. Kemudian phase angle-nya untuk yang no Hz ini lebih ke mendekati 90 derajat, jadi dikatakan viskoelastis liquid. Jadi ketika kita memiliki material atau produk, nah terus dilakukan tes, nanti kita bisa lihat masuk golongan yang mana gitu. Nah ini untuk frekuensi sweep nanti kita ada settingan, jadi kita pilih range dari berapa sampai berapa, termasuk suhunya juga bisa di setting. Atau untuk yang oscillation time sweep ini jadi durasinya itu mau berapa lama, kemudian strainnya kita setting berapa. Nah ini tadi strain yang diambil itu strain yang si sampel itu belum rusak gitu. Jadi dari LVR itu kan kelihatan. Nah sebagai contoh misalnya dilakukan oscillation time sweep di sini ya, ada istilah lem gitu atau glue stick. Jadi kita lakukan tes di awal itu kan untuk yang G double prime itu lebih tinggi, artinya dia lebih liquid, lebih mengalir gitu, istilah sifatnya seperti itu daripada yang storage modulus. Nah dengan parameter waktu, jadi kita lihat di sini berbalik, jadi misalnya lem kita aplikasikan gitu ya, nanti kan dia akan jadi mengeras misalnya gitu ya. Nah pada saat itu untuk yang G prime ini lebih tinggi daripada G double prime karena dia sudah mengeras atau sudah kering gitu. Nah ini gambaran misalnya untuk produk yang lem seperti itu atau adhesif. Nah untuk geometri yang bisa kita pilih di alat itu sebenarnya ada bermacam-macam. Nah penggunaannya tentu saja kita menyesuaikan ya, jadi range dari sampel kita di area mana. Jadi untuk yang sangat-sangat encer atau viskositasnya sangat rendah itu kita bisa milih yang concentric cylinder. Kemudian untuk sebagian besar sampel itu biasanya ada cone end plate dan parallel plate. Jadi kalau yang torsion rectangular ini khusus ya biasanya untuk mungkin di sini tidak termasuk gitu, misalnya di polimer. Gitu. Nah sebagai gambaran ini nanti dilakukan atau pada waktu eksperimen itu seperti ini. Jadi ini bentuk dalamnya ya untuk silindrik.
Jadi ada istilahnya, misalnya encer sekali gitu kalau kita pakai yang cone and plate atau yang paralel, ini kan dia meluber gitu ya istilahnya ya. Kita mau ngukurnya gimana gitu. Nah ini bisa kita pilih yang silindris, kemudian ini cone and plate. Jadi cone and plate bentuknya seperti ini, ada sudut tertentu, kemudian parallel plate. Jadi benar-benar yang rata gitu atas bawah. Nah ini yang cone and plate nanti ada apa di sini tuh agak miring, jadi membentuk sudut tertentu gitu. Nah untuk sekarang terus untuk sampel saya menggunakan yang apa nih gitu ya. Jadi nanti kita lihat sampel kita itu masuk range yang mana gitu. Jadi kita misalnya susu nih masuk kategori yang low viscosity. Nah ini kita bisa memilih yang concentric cylinder atau yang geometri yang 60 mm. Atau misalnya kita ada yang seperti, jadi kepekatannya, kekentalannya itu seperti madu misalnya. Nah ini bisa 40 mm. Kemudian kalau yang lebih pekat lagi gitu ya, lebih susah di spread gitu. Nah itu bisa 20 mm. Kalau yang sangat tinggi ini menggunakan yang 8 mm. Jadi biasanya untuk standar sebagian produk itu menggunakan 40, jadi kosmetik, mungkin seperti saus atau mungkin mayones itu bisa dicoba di 40 lebih dahulu. Nah nanti kalau misalnya kurang bagus, misalnya terlalu encer nih, bisa yang concentric cylinder atau lebih pekat bisa digunakan geometri yang lebih kecil diameternya. Nah ini kalau foto untuk jenis-jenisnya, jadi ada berbagai macam ukuran. Jadi kalau yang di sini ini ya 20, 40 ya Pak ya. Terus yang silinder ya ada ya. Ya jadi bentuknya seperti ini. Kemudian sebetulnya untuk lower plate-nya ada beberapa pilihan ya. Kebetulan di sini baru yang smooth ya, yang sunblast. Jadi yang kasar itu belum ada. Jadi kadang-kadang untuk sampel yang suka slip gitu, licin, nah itu menggunakan yang kasar gitu, sunblast. Terus kemudian ada juga perlengkapan, kadang-kadang ada yang perlu solvent trap, kadang yang ada yang enggak gitu. Nanti menyesuaikan dengan tipe atau jenis sampelnya. Dari beberapa geometri ini, nah ini sebagai gambaran summary-nya ya. Jadi misalnya kita jenis aplikasinya nih ya, masuk di apa, nah nanti kita saya mau tes viskositas nih, lebih cocok yang cone and plate misalnya. Terus tinggal dipilih ukurannya yang berapa. Atau mungkin untuk biasanya yang high shear rate, jadi material kadang-kadang kalau low viskositas mungkin 40 mili itu masih bisa dipakai, tapi kalau kita settingnya itu high shear rate, jadi sangat tinggi. Kalau kita bayangkan ya ada cairan terus di high shear rate sangat tinggi, otomatis kan dia bisa muncrat kemana-mana ibaratnya begitu. Nah itu yang perlu menggunakan misalnya yang silinder gitu, itu bisa seperti itu. Nah ini gambaran dari parallel plate. Jadi untuk gapnya atau measuring gap ini kan sama semua di segala posisi. Nah di sini artinya kan untuk H ini sama ya. Jadi kita bisa lihat nanti bisa didapatkan konstanta strainnya seperti apa, terus konstanta stressnya seperti apa. Kemudian untuk parallel plate ini bisa untuk apa saja gitu, sampel apa saja. Jadi beberapa hal ini mungkin yang bisa kita gunakan untuk pertimbangan gitu. Jadi apakah sampel kita itu masuk kategori ini, kemudian untuk apa yang ingin dilakukan gitu, itu bisa dipertimbangkan. Jadi misalnya kategori low atau medium atau high viscosity ini masih bisa menggunakan parallel plate.
Kemudian kita misalnya melakukan temperatur rem, jadi dilakukan pembacaan dari suhu sekian sampai sekian gitu. Nah itu bisa digunakan parallel plate ini. Oh juga tambahan mungkin ini ya, jadi sampel yang ada large particle. Jadi kalau ada kan kalau sampel itu tidak selalu mulus gitu ya, kadang ada gerjel-gerjel partikel gitu ya. Nah itu jangan lupa menggunakan yang parallel plate. Nah ini ada beberapa pilihan ukuran 20, 40, 60. Di luar itu ada 8, ada 25 gitu. Jadi kalau di aspal misalnya, aplikasi aspal itu udah ada aturannya. Nah itu 8 dan 25. Nah untuk contoh mungkin beberapa sampel yang kayak aspal itu kan kenyal-kenyal gitu ya. Kita mungkin motong susah gitu ya. Nah itu bisa menggunakan cetakan silikon gitu. Jadi diameternya menyesuaikan dengan diameter dari geometri. Itu juga nanti kayak dicetak dulu gitu. Itu juga membantu. Kemudian untuk yang parallel plate ini, jadi misalnya kita setting gapnya ya antara 0,5, 1 atau 2. Jadi dengan gap yang lebih kecil, ini untuk shear rate-nya ini akan naik. Jadi karena kan di sini berdasarkan rumus ini kan ada tinggi atau measuring gap di bawah ya. Jadi semakin kecil otomatis shear rate-nya akan naik. Nah kemudian ini gambaran untuk yang parallel plate seperti ini ketika diisi sampel. Jadi di sini untuk tinggi dari sampel itu konstan. Jadi untuk yang istilahnya kalau kita ini muter, nah ini ada perbedaan ya di tengah dan di pinggir. Tapi untuk tingginya tuh sama persis. Nah kalau untuk yang cone and plate, di sini tentu saja untuk tinggi sampel di yang sisi luar dan sisi dalamnya itu tidak sama. Nah ini bisa juga mempengaruhi. Jadi nanti kenapa ada suggest atau ada guidance, oh ketika kondisi ini gunakan cone and plate, oh kondisi ini gunakan parallel plate gitu. Tapi gambarnya seperti itu. Termasuk juga misalnya tadi ada partikel-partikel besarnya. Jadi di sini bisa istilahnya tuh mengganggu gitu. Jadi bisa saya lupa istilahnya. Jadi kalau ada partikel besarnya itu digunakan yang parallel plate. Jadi di sini juga ada parameter ya terkait dengan strain constant dan stress constant. Ini pengaruh juga ke hasil akhir tadi seperti di awal ada rumus ini. Terus untuk prosedur pemakaian alat, jadi di sini kan kita ada air compressor atau dari ada sumber ininya ya. Jadi kompresor itu disetting pada nilai 30 psi, kemudian yang kedua itu remove cap, yang ketiga itu dinyalakan alatnya atau gambarnya seperti ini. Jadi jangan lupa di awal itu alat sudah terkoneksi dengan jalur atau saluran air kompresor, kemudian nilai keluaran ini sudah menunjukkan 30 psi. Ini dipastikan sudah nyala dan nilainya sudah sesuai. Dan untuk udara yang dipakai di sini tentu saja ada persyaratannya ya, seperti harus kering, harus bersih gitu, karena itu tentu saja bisa pengaruh. Nah kedua ini ada remove black cap. Ini kalau kondisinya misalnya tidak digunakan gitu kan, ada locknya istilahnya sebetulnya. Jadi bearing lock. Nah ini tentu saja bearing locknya dibuka dulu untuk digunakan. Terus yang ketiga ini dinyalakan alatnya. Jadi untuk yang alat ini turn on off-nya ada di belakangnya.
Terus kalau untuk yang reometernya sendiri ini ada di depan, ada on off-nya gitu. Kemudian pada waktu kita mau menggunakan alat, tentu saja kita memilih geometri yang mana nih yang mau dipakai. Jadi kita pasang. Jadi nanti mungkin pada waktu praktek lebih ini ya, lebih jelas gitu ya. Nah, untuk geometri sendiri, ini kalau yang sudah smart swap, ini nanti begitu dipasang dari software itu akan mengenali itu tipe apa nih yang terpasang gitu. Nah, baru setelah itu dilakukan kalibrasi. Nanti pada waktu praktek akan ditunjukkan. Nah, ini gambarannya untuk reometer ada beberapa yang bisa disetting. Seperti ini misalnya kita bisa menaik turunkan headnya. Jadi misalnya kita udah turun, ternyata kok sampelnya kurang banyak gitu ya. Jadi bisa perlu dinaikin lagi gitu. Atau mungkin masih terlalu tinggi, kalau misalnya mau running terlalu jauh, itu juga kita bisa turunkan dulu. Kemudian untuk yang perlu dilakukan ketika kita telah memasang geometri, tentu saja selain kalibrasi juga zero gap. Jadi zero gap itu untuk istilahnya tuh benar-benar dia zero gitu ya. Jadi memastikan bahwa untuk posisi gapnya itu sudah nol gitu. Karena kan tadi tinggi sampel itu kan sangat pengaruh. Jadi untuk itulah untuk alat sendiri peletakannya itu tidak boleh di area yang ada vibrasi gitu. Bahkan ketika misalnya dipindah tempat gitu, itu perlu dikalibrasi lagi. Karena untuk memastikan posisinya sudah sesuai gitu, rata. Jadi untuk basic maintenance ini perlu kita perhatikan dari air supply-nya seperti apa, atau udara tadi ya saya sampaikan ada kering, bersih gitu. Kemudian misalnya ada filter atau regulatornya kita juga cek. Jadi ini perlu diperhatikan karena penting sekali. Kemudian yang tadi saya sampaikan untuk lokasi ini tidak boleh bersamaan dengan area yang ada vibrasinya. Jadi ada beberapa hal, kemudian dijaga kebersihan tentu saja. Banyak ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan tentu saja seperti geometri atau mungkin plate-nya itu harus bersih. Karena kalau ada kotoran tentu saja di situ ada bisa mempengaruhi ke hasilnya. Dan untuk membersihkan itu bisa menyesuaikan. Jadi kalau standar kan mungkin menggunakan etanol gitu ya. Jadi bisa lebih bersih. Terus mungkin ada beberapa sampel itu yang perlu di suhunya agak dinaikkan dulu supaya dia mencair, meleleh gitu, baru bisa dibersihkan. Nanti menyesuaikan. Kemudian tadi sudah ini ya, masukin geometri, zero gap. Nah, nanti juga bisa memilih eksperimen atau tipe tes yang ingin kita lakukan. Jadi itu apa? Ini ada beberapa icon. Jadi nanti di software kita bisa pilih seperti kita mau misalnya save atau menyimpan prosedur gitu, atau kemudian ada kita di sini kan ada namanya step ya. Jadi pertama dulu flow conditioning, terus kemudian analisa gitu, misalnya rem temperatur, terus ada misalnya suhu sekian dibiarkan dulu berapa lama gitu. Jadi itu namanya step-stepnya. Nah ini pilihannya ya, misalnya kita ini step ini ternyata nggak cocok gitu, bisa kita delete, dihilangkan. Atau justru kita mau nambahin step baru, tuh ini bisa. Jadi kalau benar-benar semuanya ini nggak cocok nih untuk sampel kita, salah-salah gitu ya, ini bisa dihapus gitu semuanya. Ini beberapa pilihan menu yang ada di software nanti. Kemudian di software itu ada help menu ya. Jadi misalnya nanti suatu saat
ada sesuatu hal yang ingin diketahui, ingin ditanyakan, itu kita bisa buka ini. Jadi tinggal search terus masukin keywordnya apa, nanti bisa muncul gitu penjelasannya. Jadi kembali ke geometri, jadi nanti kita pilih yang sesuai, jadi untuk sampel kita seperti apa. Kemudian untuk gapnya ya, jadi gapnya maksudnya untuk diameternya, maaf. Jadi jenis dari geometri itu yang mana, kemudian yang diameternya itu berapa. Jadi menyesuaikan sampel kita itu sebetulnya masuk kategori yang mana nih kira-kira gitu. Kemudian untuk modulus range-nya, jadi jenis-jenis sampelnya masuk kategori apa, ini berdasarkan modulus ya, jadi viskoelastisitasnya. Jadi semakin elastis, jadi kalau kita tekan itu dia balik lagi gitu, mendal. Nah itu kan susah ya. Nah itu bisa dipilih yang geometrinya lebih kecil. Jadi untuk rheologi nanti bisa kita lakukan tes, kita dapatkan beberapa parameter. Jadi ketika kita masuk kategori yang eksperimen yang flow, jadi ini yang dilakukan nanti rotasional. Jadi tadi ya penari yang satu arah aja. Nanti bisa kita mengukur viskositas. Nah tinggal bisa kita variasi nih parameternya apa. Kemudian yang kedua untuk oscillation. Jadi di eksperimen itu bolak-balik gitu ya. Nah itu bersifat sinusoidal. Jadi nanti kita bisa mendapatkan parameter modulus, kemudian di sini ada G prime, G delta prime, kemudian ada tan delta. Nah ini juga bisa kita lakukan setting misalnya di variasi strainnya, stresnya, frekuensi atau temperatur rem. Kemudian juga kalau kita setting constant stress atau constant strain, nah, ini bisa kita dapatkan nilai compliance atau relaxation. Jadi atau mungkin istilahnya creep dan relaxation. Jadi kalau kita tarik terus balik lagi cepat atau lambat ya gitu. Terus misalnya kita apply, nah relaxation time-nya itu seberapa lama gitu. Jadi untuk berbagai macam produk relaxation time-nya itu beda-beda dikehendaki. Nah ini beberapa contoh aplikasi, jadi untuk gambaran saja mungkin ini juga saya googling ya. Jadi beberapa contoh sebetulnya rheologi itu bisa di dunia apa saja sih gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang digunakan di baterai juga. Kemudian kalau baterai ini ya biasanya untuk selarinya, jadi untuk melihat viskositasnya itu seberapa besarnya gitu dengan adanya proses-proses di dunia baterai atau di food ya, mungkin di sini lebih ke food. Nah, ini bisa menggambarkan gitu ya, misalnya di processing, kemudian kalau kita tadi ya untuk mouth feel gitu, sensory perception itu juga bisa dilakukan, atau tekstur ya. Terus kosmetik juga sama ya, kosmetik stabilitas juga iya, sensory perception iya gitu. Terus untuk berbagai macam parameter itu bisa dilihat dari rheologinya. Jadi untuk adhesif juga, kalau kita ada lem pengen yang cepat kering atau lambat kering gitu ya. Kemudian coating atau paint juga. Jadi sangat banyak sebetulnya untuk rheologi testing ini aplikasinya gitu. Jadi nanti kalau misalnya kedepannya mau terbuka untuk umum gitu ya, untuk berbagai macam tes, ini bisa berpeluang sekali gitu karena tidak terbatas gitu untuk food aja gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teori dasar tentang reologi gitu. Jadi sebelumnya mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan. Jadi kalau dikatakan apa reologi itu kan luas sebetulnya. Ini hanya sebagian kecil saja ya untuk memberikan gambaran. Jadi ada alat reometer ini sebetulnya kita bisa mengukur apa sih gitu ya. Terus kita mendapatkan parameter apa dari alat ini seperti itu. Jadi cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Miji atas informasi yang komprehensif dan juga ilustrasinya yang sangat mudah dimengerti. Bahkan untuk saya yang sudah beberapa kali membaca tentang Gibran dan berperan itu masih harus mengingat lagi seperti bahwa mengujian, tapi dengan ilustrasi yang diberikan tadi itu sangat mudah menangkap. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, sebelum sesi pertanyaan, saya mengumumkan ada teman diminta untuk mengisi absensi ya. Ini absensi yang pertama tadi dari departemen, kalau ini dari tim BKSH, karena nanti setelah pertanyaan ini akan memberikan sertifikat. Jadi tolong diisi. Baik, ada pertanyaan? Bisa angkat tangan jika ada pertanyaan. Ya, Pak Zaki, langsung jawab atau mengumpulkan dulu? Iya, coba ya. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf mungkin karena saya awam ya untuk sepertinya saya mengambil data menggunakan dometer, diskometer untuk gimana. Nah, kemudian yang saya tanyakan beberapa kata atau istilah tadi yang ada dalam presentasi itu kayaknya terkait dengan tekstur. Kemudian kalau kita istilah tekstur itu biasanya terkait bukan apa namanya itu seringkali dekat dengan istilah kalau kita penelitian pakai pasti Lloyd instrument. Nah, mungkin apakah dari meter yang diteliti atau yang ada di sini itu apakah memang beberapa Meter apa yang disetting, terus data apa yang bisa diperoleh gitu Pak, maaf. Ya, ini kalau dari saya cukup lama terakhir menggunakan Lloyd ya, tapi biasanya itu yang seperti hardness, kekerasan, ya, kemudian elasticity juga kayaknya bisa dari kalau kita perlu dari Lloyd apa itu? Kurang tahu apakah garis juga bisa kurang dari Lloyd, tapi ini bisa kayak itu juga pakai kayak jarum itu kayak menusuk sampel misalnya. Kalau memang saya nggak tahu kalau apakah yang kalau dulu yang zaman dulu saya masih ada ini bukan untuk tidak bukan untuk liquid dan tidak tahu apakah kelebihan di liquid atau ya terus terang ya Pak, jadi saya memang belum familiar dengan Lloyd instrument tersebut gitu. Tapi dalam hal ini jadi istilahnya itu sampel kan seperti sandwich ya, ada dua plate jepit gitu. Nah itu nanti akan diberikan tegangan tertentu gitu. Jadi atau ada perlakuan. Nah efeknya itu seperti apa?
Seperti misalnya solid kalau didiamkan aja kan tidak mengalir ya, jadi bersifat solid. Tetapi dengan adanya ditekan, perlakuan gitu kan nanti lama-lama bisa mengalir. Nanti gambarnya seperti itu. Atau yang misalnya elastisitas, misalnya seperti karet itu kan ditarik-tarik, mungkin pelan-pelan masih oke ya. Nanti lama-lama semakin tarikannya semakin kuat, itu kan suatu saat juga akan putus gitu. Jadi sifat-sifat seperti itu sebenarnya. Jadi mungkin dari Bapak bisa menyimpulkan gitu ya, itu sebenarnya ada korelasinya atau tidak gitu. Karena kalau Bapak itu ada jarum gitu kan, nah itu seperti apa ininya gitu. Kalau jarum kan permukaannya kecil banget ya gitu. Terus jadi parameter yang dites itu seperti apa gitu. Ya mohon maaf ya Pak, saya Lloyd instrumen belum pelajari. Nanti mungkin kita saya lihat juga nanti seperti apa sih sebenarnya gitu, apakah ada kaitannya atau tidak. Jadi biasanya untuk reometer ini lebih compare-nya itu terhadap viskometer. Jadi kalau viskometer itu di mixing aja misalnya terus ketemu viskositasnya berapa. Nah masalah yang sering terjadi adalah dua sampel itu bisa saja viskositasnya sama. Tapi ternyata ketika kita tes dengan reometer itu karakteristiknya beda gitu. Nah itu kelebihan istilahnya ya, dengan reometer kita bisa melihat tren gitu, tidak hanya satu nilai saja gitu. Maaf ya Pak ya, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretariat atas pertanyaannya, juga Bu Gigi atas penjelasannya. Ada pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Cindy. Sebelumnya saya sudah pernah trial menggunakan reometer. Nah, sampel saya itu jagung. Tapi ketika saya trial itu sampel itu bergerak seperti itu. Slip ya. Iya, itu bergerak seperti itu. Nah, jadi kan solusi itu bisa menggunakan cetakan silikon seperti itu. Nah, cetakan silikon itu seperti apa? Lalu kalau bisa untuk mendapatkan itu, mendapatkan cetakan itu saya dapatkan di mana? Terima kasih. Nah itu ya, jadi soalnya gini ya, kalau cetakan silikon yang pernah saya temui itu dari suppliernya langsung gitu. Jadi memang sudah dibikin, oh ini 8 mili terus 25 mili gitu. Jadi pada waktu panas kan kita tuang, nah dia mendingin gitu kan udah istilahnya bisa kita tempel atau kita pasang di geometrinya gitu. Jadi kalau gel ini dalam hal ini awalnya seperti apa? Yang istilahnya kenyal gitu ataukah dia lebih ke liquid like atau solid like ya istilahnya? Solid like ya. Jadi istilahnya kalau dipotong tuh susah gitu ya maksudnya ya. Nah untuk analisanya sendiri di suhu berapa gitu? Karena kalau seperti coklat misalnya, biasanya kan di suhu 37 atau 40 gitu. Terus untuk sensory perception gitu kan mengikuti suhu manusia kan di 37 kayak gitu. Jadi itu kayak diangetin dulu jadi lebih lembek istilahnya lah. Nah, itu terus bisa dibentuk atau dicetak kayak gitu. Itu biasanya bisa seperti itu. Kalau yang asli itu sangat susah gitu misalnya. Ya nanti jadi bisa dipelajari lagi dari bentuk asal itu, terus kemudian tes apa sih yang mau dilakukan gitu. Jadi bisa dipertimbangkan untuk preparasinya. Mungkin nanti ada ya atau besok. Saya juga penasaran ini kayak apa di sampelnya. Iya baik. Baik, terima kasih. Masih ada waktu? Iya, mungkin sebentar. Apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Terima kasih. Perkenalkan masih di sini saya mau bertanya Ibu, kalau untuk instrumen reometer itu bisa dipakai untuk mengukur vertical injection boleh nggak sih? Kalau memang bisa, itu prinsipnya bagaimana? Terima
melting point, iya nggak bisa ya. DSC, ya DSC ya. Untuk melting point itu ada alat lain. Jadi untuk reality itu hanya untuk viscosity dan viscous elasticity. Sedangkan untuk melting point itu alatnya ada namanya DSC. Jadi itu alat tersendiri beda dengan reometer. Jadi ada alat lain. Differential scanning calorimeter. Jadi material itu kan pada suhu berapa gitu kan, dia endotherm atau exotherm gitu. Nah itu dia ada melting point-nya atau kristalisasi kayak gitu. Ya. Soalnya saya pernah belajar zaman itu dia penggunaan melting point sama melting point kok pakai teorikan gitu. Jadi apakah itu prinsipnya dari apa namanya? Nanti. Yang ibu jelaskan tadi atau tidak? Ya baik, sepertinya saya ingat ya. Sorry, tadi ada tambahan katanya untuk suhunya itu pengen tahunya misalnya kayak viskos dari suhu berapa sampai suhu berapa. Misalkan dari suhu 25 sampai suhu 30 itu kita pengen tahu viskosnya berapa. Nah itu kalau di Rio itu bisa diatur. Jadi ada namanya nanti temperaturnya. Jadi nanti bisa kalau misalkan untuk tahu suhu melting point-nya di berapa itu ada alatnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu viskosnya dari suhu berapa sampai berapa itu, jadi misalnya suhu 25 sampai kita setting suhu 25 sampai suhu 30 dia naik gitu. Itu bisa disetting. Kalau melting point kan satu nilai berapa gitu. Ini lebih ke tren. Iya. Dan temperaturnya dinaikkan, itu kapan dia mulai jadi cair gitu dan viscositasnya berapa? Mungkin lebih ke situ ya mungkin ya. Ya itu lebih ke ini crossovernya itu atau istilahnya relaxation time sebetulnya. Ya jadi beralihnya dari posisi solid light menjadi liquid light gitu. Jadi ada crossover di situ. Nah itu pada posisi berapa? Ya itu bisa seperti itu. Jadi mulai dia berubah dari solid light menjadi liquid light itu posisinya di berapa? Itu ada. Jadi ini adalah software yang dipakai untuk nanti di alat parameter. Itu kayak tadi saya bilang temperaturnya bisa diubah dari berapa sampai berapa. Nah itu kita di sini ada namanya flow untuk eksperimennya pakai flow dan kita pilihnya ini adalah temperaturnya. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada sweep, ada default, ada rem, ada rembook dan temperatur rem. Kalau misalkan yang tadi dimaksud adalah perubahan suhunya di berapa, itu bisa diatur dari temperaturnya. Kemudian start temperaturnya dari berapa dan end-nya di berapa dengan waktu tunggunya berapa. Kemudian ada rem-remnya berapa. Jadi kenaikan suhunya mau berapa derajat per menit. Itu kemudian di sini ada tes parameternya itu bisa diatur juga kalau yang itu apa straight-nya kah atau velocity-nya atau strike-nya atau force-nya. Nah jadi kita harus tahu juga di situ misalkan kalau pakai straight-nya sekian dan itu hanya satu titik poin straight-nya seperti itu. Sedangkan untuk yang tadi di awal Luigi sudah jelaskan untuk yang viscosity biasanya kita atur untuk di shear rate atau shear stress-nya. Jadi bisa pilihnya untuk yang rem. Nah kalau yang pilih rem itu temperaturnya hanya satu temperatur, tapi kita bisa atur initial shear rate-nya atau initial velocity, initial stress atau initial force-nya. Jadi kita di sini adalah yang berubah adalah shear rate-nya atau velocity-nya atau stress-nya, sedangkan suhunya sama. Sedangkan kalau yang tadi temperatur rem yang berubah adalah suhunya, tapi shear rate atau velocity atau stress-nya itu sama. Ya, yang relate tadi itu jadi posisi crossovernya di posisi berapa? Kalau udah dapat grafiknya.
tahu perubahan karakter dari gel tersebut terhadap suhu, itu disarankan lebih baik pakai flow atau oscillation? Sebetulnya lebih ke ini, kalau karakterisasi apa viscoelasticity-nya itu kan lebih ke oscillation-nya. Iya. Kalau ini lebih ke flow-nya aja seperti apa, yield stress kayak gitu, viskositasnya itu. Dengan berbagai perlakuan itu seperti apa gitu. Iya. Iya, lebih ke situ. Makanya ya, viscoelasticity-nya, elastisitasnya. Jadi misalnya diperlakukan apa, nah efeknya seperti apa gitu. Seperti tadi misalnya dari solid light menjadi liquid light atau justru kebalikannya gitu kan. Karakter material ada yang shear thinning, ada yang shear thickening gitu. Nah itu jadi posisi crossovernya itu biasanya relaxation time-nya di berapa. Ya kalau kita formulasi kan dibandingkan ya gitu. Terima kasih sekali penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Terima kasih teman-teman Wiji pemaparan tadi. Saya dari cerita, saya tanya untuk kalau misalnya sampelnya itu berupa kayak gelato atau es krim gitu, kan tadi kalau saya lihat dari pemaparan bisa sebenarnya pakai yang parallel plate gitu ya. Tapi kalau saya cari-cari lagi, kadang ada yang pakai yang point and plate yang untuk yang geometrinya. Tapi kalau untuk dari ketentuan yang membedakan kapan kita harus pakai yang kayak ya, tadi kan ada ini ya beberapa parallel plate itu untuk sampel yang seperti apa atau cone and plate gitu. Seperti tadi contohnya kita mau mengukur viskositas itu biasanya lebih dipilih cone and plate gitu. Terus kemudian kalau sampel-sampel misalnya ada partikel besarnya gitu, misalnya es krim atau tapi ada apa ekstrak-ekstraknya apa di mana itu partikelnya relatif lebih besar daripada sekitarnya gitu istilahnya, itu kan lebih ke parallel plate gitu. Jadi nanti menyesuaikan jenis sampelnya, terus parameter yang ingin diukur apa, apakah flow, viscosity atau viscoelastisitas itu. Ya. Jadi kalau yang itu juga kalau ketika tergantung dari sumber dulu ya, kalau misalnya yang namanya kayak percaya berarti bisa pakai yang tapi kalau misalnya dia lebih ke solid itu berarti ke paralel gitu. Kalau lebih ke misalnya kita mau mengukur viskositas itu biasanya lebih dipilih yang cone and plate gitu. Terus kemudian selain itu dari kalau diameternya itu dari apakah viskositasnya rendah atau tinggi gitu. Jadi kenapa kita banyak pilihan, karena kan sampel bermacam-macam. Biasanya kita general dicoba dulu nih 40 bisa nih gitu. Dan nanti di situ dilihat grafiknya apakah smooth, apakah dia ada slip gitu-gitu kan kelihatan ya. Jadi nanti kalau misalnya kurang tepat kita bisa ganti yang lain gitu. Sama-sama. Jadi indikatornya ada smooth atau tidak ya Bu ya untuk mengetahui. Ya kan smooth atau enggak biasanya grafiknya. Nanti kalau misalnya settingan kita yang salah atau kita penggunaan ini apa istilahnya? Geometri. Geometrinya itu ternyata salah dari pertanyaan. Ya bisa dari situ juga salah satu pertimbangannya gitu. Saya itu pernah Bu ada kasus pasti awal itu hasil pengukuran G prime-nya itu dia masih tidak stabil. Ya, jadi sering kali kita sebaiknya lakukan dulu conditioning, flow conditioning. Jadi homogenisasi kayak gitu. Jadi di awal itu biasanya belum stabil, maksudnya belum homogen gitu kan kayak efeknya jadi nggak smooth gitu ke grafiknya. Iya, sampelnya. Biasanya kita ada flow conditioning dulu gitu. Jadi sudah kan kalau misalnya kita naruh sampel terus di trim gitu. Nah, di situ apakah benar-benar sudah homogen kah atau belum kan kadang pengaruh juga. Termasuk juga misalnya ada bubble ketrap itu kan juga pengaruh kan itu. Iya. Jadi misalnya itu nanti ada opsinya ya flow conditioning
stepnya ya. Iya. Iya. Ya, nggak, sebetulnya nggak lama ya, dalam detik. Iya, dalam detik. Oh iya, kan waktu itu kayak saya melakukan preferensi rem, gitu. Jadi pas waktu di awal itu kan sudah mulai, kan fluktuasinya beberapa detik saja ya Bu ya. Iya. Setelah itu kan mulai ada peningkatan suhu. Nah, apakah bisa misalnya setelah room conditioning terus temperature remnya itu kan ditentukan di awal yang masih cuma satu nilai. Jadi misalnya saya pengen oke di yang pas awal ada dia hasilnya langsung homogen di saat pengukuran itu saya lakukan oke dari saya pertahankan dulu pertama mengukur saya pertahankan 25 derajat Celcius selama 1 menit, baru setelahnya saya lakukan temperature rem, itu bisa? Iya, bisa. Tahapan untuk eksperimennya itu yang pertama adalah conditioning sampel. Jadi dalam satu eksperimen itu bisa lebih dari satu step yang kita lakukan. Nah, untuk yang pertama yang tadi Mbak tanya itu kan conditioning sampel dulu. Misalkan pengen di suhu 25 derajat Celcius selama berapa menit. Nah, settingan di software itu dalam second. Jadi kita pilih dulu untuk conditioning. Untuk step pertama itu pilih dulu conditioning, kita pilih sampel. Kemudian kita atur temperatur yang kita mau conditioning si sampel itu conditioning pada suhu berapa selama berapa menit. Kalau misalnya contohnya ini adalah suhu 25 dengan waktu 180 second atau 3 menit. Jadi 3 menit conditioning dalam suhu 25. Kalau misalnya kita checklist wait for temperature, berarti dia baru menghitung waktunya ketika si suhu plate-nya itu sudah mencapai suhu yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, nanti tinggal tambah step yang kedua. Misalkan yang tadi mau flow rem, kita set di sini suhu 25. Kemudian berapa? Atau misalkan temperatur rem baru dinaikin dari 25. Ini kan udah kondisinya di 25, baru kita menaikin dari 25 sampai misalkan yang temperaturnya di 45 dengan rem-remnya 5 seperti itu. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, jika memang dirasa cukup, kita sampaikan terima kasih banyak Ya, kepada terima kasih. dan Mas Andres atas banyak presentasi, atas banyak penjelasannya dan juga informasi yang disampaikan. Terima kasih. Teman-teman yang belajar dulu, kita ada sesi ngobrol bersama. Dan juga setelah itu teman-teman dipersilakan untuk mengambil konsumsi di belakang. Serta untuk besok yang sesi praktik, misalnya mendapatkan giliran pagi, itu nanti tetap ada konsumsi makan siang juga ya. Jadi nanti akan siang sekitar pukul 11 di mereka. Mbak Keisha, bagaimana kita fotonya?